Halo semua, kembali lagi bersama saya Bahtiar Yusuf. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal PrestaShop tanpa menggunakan internet. Dalam artian kondisi komputer kita tidak terhubung ke internet. Yang pertama, kita menyiapkan dulu instalannya, artinya PrestaShop yang ingin kita install. Pada video kali ini kita akan menggunakan PrestaShop 8.0 dengan PHP versi 8.1. Kita buat dulu folder projectnya pada localhost. Kita buat dulu di sini contohnya yaitu Wooden 8.0. Bentar. Lalu berikutnya kita siapkan yang akan digunakan yaitu versi 8.0. Setelah membuat folder baru, kita kopikan instalan PrestaShop-nya atau kita bisa langsung ekstrak. Kita kopikan di sini ke dalam folder project-nya. Nah, setelah di-copy kita bisa ekstrak. Lalu setelah diekstrak kita bisa hapus folder sebelum ekstrakannya. Setelah itu kita bisa langsung menginstal dengan cara mengakses localhost-nya atau mengakses folder project-nya ya, lebih tepatnya mengakses folder project-nya. Kita bisa buka browser, lalu kita ketikkan localhost / nama project-nya. Setelah itu kita enter. Setelah tampil seperti ini berarti proses instalasinya itu sedang berjalan. Jadi kita bisa tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai ataupun berganti halaman ya, perubahan halaman proses instalasinya. Setelah berganti tampilan, proses instalasi berarti masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu pertama kita memilih bahasa yang akan kita gunakan pada PrestaShop. Setelah itu kita bisa klik next. Sebagai tambahan, jika dalam pemilihan bahasa ini kita rubah, maka akan ada proses download bahasanya, package-nya. Makanya dalam video kali ini kita tidak merubah bahasanya, karena itu akan memerlukan download bahasa yang diwajibkan kita terkoneksi ke internet. Lalu bisa kita klik next. Lalu berikutnya kita klik next lagi. Checklist ya, agree. Lalu berikutnya adalah tahap yang ketiga. Di sini ada tahap compatibility, artinya apakah komputer kita support atau tidak untuk menginstal PrestaShop. Jika kondisinya seperti ini hijau ya, muncul tanda checklist warna hijau seperti ini, maka komputer kita support, artinya bisa diinstal PrestaShop. Jika ada error ataupun keterangan ada beberapa ekstensi ya yang harus diaktifkan ataupun diinstal, dan di sini ada tanda X warna merah, berarti kita harus memperbaiki dulu. Videonya ada di bagian atas, jadi kalian tinggal klik ya untuk linknya. Itu akan menunjukkan bagaimana mengatasi ekstensi yang belum terinstall. Berikutnya bisa kita klik next. Pada tahap berikutnya yaitu kita memasukkan informasi toko online kita. Bisa kita input di sini nama tokonya. Lalu berikutnya adalah aktivitas utama di toko kita.
dikategorikan. Di sini saya akan memilih salah satu saja. Lalu country, ini lokasi toko kita, ini wajib ya sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Jika di Indonesia maka pilih Indonesia. Lalu waktunya Indonesia berarti masuk ke Asia Jakarta. Berikutnya yaitu pilihan SSL. Untuk kondisi jika kita menginstalnya via hosting untuk publish, disarankan menggunakan SSL. Jika untuk latihan saja ataupun mencoba ataupun mengeksplor untuk berlatih, kita bisa memilih no. Setelah itu kita masukkan akun untuk adminnya. Nah, di sini saya akan masukkan. Oke, lalu setelah itu kita masukkan emailnya. Setelah itu kita masukkan password yang kita inginkan untuk nanti kita login ke menu adminnya. Setelah semua terisi, kita bisa klik next. Pada tahap berikutnya, ini kita diminta untuk memilih apakah kita akan menginstal demo produk atau tidak. Di sini karena untuk berlatih, kita bisa pilih no jika tidak ingin pada halaman website kita nanti tidak ada produk, artinya kita install benar-benar clean dari awal. Jika kita ingin melihat contoh website yang sudah jadi, sudah ada produknya, kita bisa pilih yes. Pada video ini saya akan contohkan, saya memilih no ya, untuk tidak menginstal demo produk. Yang ini instalasi modulnya, kita pakai rekomendasi dari sistemnya ataupun dari instalannya, lalu kita bisa klik next. Proses berikutnya kita men-setting koneksi database-nya. Kita bisa inputkan database servernya, alamat database servernya, lalu database name-nya, nama database untuk website kita nanti, terus database loginnya, passwordnya, dan seterusnya. Jika kalian sudah mengisinya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, nama databasenya, lalu koneksinya, kita jangan dulu klik next, kita klik tes databasenya dulu. Jika ada keterangan seperti ini, maka kita harus menyesuaikan dengan errornya. Di sini koneksi MySQL-nya sukses, tapi databasenya belum dibuat. Kita buat dulu databasenya, nama databasenya yang akan kita buat, ataupun bisa cara cepatnya. Ya, cara biasanya umumnya kita buka localhost, lalu slash php myadmin, lalu kita enter. Kita bisa membuat databasenya via php myadmin ataupun secara cepat bisa langsung di sini. Kita rubah nama databasenya, pastikan databasenya belum ada namanya apapun unik. Di sini saya akan membuat nama databasenya Wooden 80. Lalu kita tes koneksi databasenya. Di sini tidak ada. Lalu berarti belum ada nih database Wooden-nya. Lalu bisa kita klik di sini. Kan nanti sistem akan membuatkan databasenya. Jadi bisa kita klik, lalu warna hijau, lalu kita bisa klik next. Kita tunggu. Biasanya kalau instalasi offline, di sini ada proses download bahasa, package bahasa. Jadi intinya kita akan melewati proses download bahasanya, jadi instalasinya bisa berjalan sukses.
Jika kalian ingin menambahkan bahasanya, tentunya kalian harus terkoneksi internet nanti. Setelah proses instalasi itu bisa ditambahkan bahasa lagi. Kalau kalian menginginkan bahasa selain dari pilihan bahasa bawaannya, gitu. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Biasanya proses errornya itu ada di tahap ketiga. Nah, jika error seperti ini berarti proses instalasinya belum sukses. Maka dari itu kita harus men-setting ataupun melewati proses ini jika instalasinya ingin selesai. Caranya, di sini kita akan melewati proses download package bahasanya. Jadi, melewati proses ini caranya yaitu kita buka lagi project ataupun folder projectnya yang ada pada localhost. Jadi ini data-data tadi yang sudah terinstall. Kita cari folder yang namanya folder src. Setelah kita memilih folder src, lalu kita buka foldernya. Di sini akan tampil 4 file ya, 3 folder dan 1 file. Pilih folder PrestaShop Bundle. Lalu di sini ada banyak sekali folder, pilih lagi folder install. Setelah itu kita cari file yang namanya install.php. Ini ada. Lalu kita buka file tersebut di kode editor. Nah, sekarang kita akan menonaktifkan codingan ataupun function download bahasanya. Itu ada di line 600-an. Oke, ini sudah dapat. Jadi kita menonaktifkan line ke 622. Cara menonaktifkannya yaitu /bintang sampai dengan line 630 bintang /. Lalu berikutnya kita akan menonaktifkan ini ya, line ke 635 /bintang dan maksud saya sampai dengan line 643 bintang /. Setelah itu kita save filenya, kita bisa close, kita buka browsernya lalu klik di sini. Dia akan mereload atau mencoba menginstal kembali proses sebelumnya yang gagal. Jadi kita bisa tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Biasanya sudah tidak ada error lagi ataupun tidak ada proses instalasi secara online. Proses instalasi telah selesai. Di sini kita diberitahukan ada email dan password yang telah kita buat tadi. Jika saran saya, kalian menyimpan password dan emailnya dengan hati-hati. Jika tidak ingin ribet, kita bisa langsung save ataupun print halaman password dan emailnya. Kita bisa klik di sini.
lalu kita simpan ke PDF. Setelah itu jangan lupa kita harus menghapus folder install sebelum kita melihat halaman websitenya. Folder install ini ada pada folder project yang kita buat tadi. Kita bisa buka folder projectnya, kita cari folder yang namanya install. Di sini ini ada, lalu kita bisa hapus. Setelah itu kita bisa mengakses halaman website ataupun halaman utama pada website kita. Seperti ini. Kita akan coba masuk ke halaman dashboard admin dengan email dan password yang telah kita buat tadi. Caranya dengan mengakses halaman ataupun folder adminnya, tapi kita cek kembali folder projectnya. Dalam folder project ini ada yang namanya folder admin yang kita akses ini. Berarti linknya yaitu localhost / nama projectnya, foldernya, lalu / lalu ketikan admin, lalu kalian bisa enter. Jika tampil seperti ini berarti apa? Kita harus merename folder admin. Contohnya seperti admin, terus ada kode-kode ataupun tulisan yang acak. Berarti kita harus merename folder admin. Kita buka lagi folder projectnya, cari folder admin. Di sini kita rename admin, misalkan 212. Lalu kita klik enter, kita akses lagi dengan alamat localhost / nama project kalian, lalu / lalu admin 212, lalu enter. Kita akan diberi tampilan login, tinggal kita inputkan email dan passwordnya. Selesai. Kita sudah dapat masuk ke halaman dashboard admin. Di sini kita bisa menambahkan katalog, menambahkan produk, dan lain sebagainya. Fiturnya banyak sekali. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.